pengaduan dan laporan masyarakat terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Kita masih membahas OTT Hakim Agung. Di Perempuan Bicara saya langsung ke Bu Elsa. Bu Elsa ini boleh jujur, boleh setengah jujur, terserah Ibu ya. Kira-kira nih Ibu kalau di lapangan, itu kita mau ikutin prosedur begitu ya, yang benar, yang jalan halalnya gitu ya Bu. Itu diminta gitu ya untuk membayar atau mungkin ya udahlah kasih hadiah. Atau biasanya ya udah oknum advokat aja yang juga mencoba-coba. Yang mana Bu yang sebenarnya terjadi? Ya, saya masih jujur ya. Saya masih jujur bahwa mungkin karena saya tukang melapor, jadi nggak ada yang deketin saya. Malah misalnya kalau ada acara apa yang kebetulan ya, kita kan lulusan misalnya sama-sama seorang dokter ya, kita ada pertemuan-pertemuan, mereka tuh selalu menolak, jangan ngomong sama dia. Dan yang saya paling nggak suka tuh dibilang mulut perempuan. Bukan soal mulut perempuan. Memang saya perempuan, tapi saya tidak bisa dikatakan dilecehkan seperti itu. Karena dia mau berbuat yang negatif sehingga menghindari saya. Bagi saya nggak ada masalah, nggak bergaul juga nggak apa-apa. Ya, hal terhadap pihak-pihak yang tidak benar ya. Kalau saya gaulnya saya banyak. Sekarang beginilah. Kalau di dalam sebagai contoh yang kita nggak usah bicara masalah putusan ya. Kalau putusan itu kan masih debatable. Ini semua ahli hukum, kita berdebat. Berdebat juga ini benar, ini itu, alasannya banyak. Tapi yang jelas-jelas yang di depan mata saya, di mana sudah ada putusan Mahkamah Agung harus dieksekusi, enggak dieksekusi, sudah ganti pejabatnya, sudah sampai unmanning 3 kali, saya ikutin aja, terus akhirnya saya mangkel, lapor KY, lapor Hakim Agung, enggak ada, dibalas juga kagak, mungkin dimasukin tong sampah kali surat-surat ini yang saya perlu peringatkan. Ini nggak usah bicara putusan lah, bicara eksekusi aja nggak bisa. Harus bagaimana? Kan kita ada bayar skum segala rupa, ya kan ada unmanning, jadi kan memang begitu aturannya, unmanning terus eksekusi. Koordinasi dan semuanya namanya yang simple ya, tidak perlu lagi didebatable apakah ini benar atau tidak benar. Karena ini sudah inkrah. Sudah 7 tahun saya nggak bisa eksekusi dan saya sudah datang ke KY membuat laporan, disambutlah segala, saya pikir udah tinggal diperingatin aja, kamu gimana sih kewenangan ketua PN Jogja ini harusnya eksekusi. Tapi nggak dilaksanakan, lapor menghadap langsung ke Batilum itu juga nggak ditanggepin kepada hakim bidang pengawasan ya, bukan di situ nggak ada dewas ya, tapi adanya hakim bidang pengawasan ya. Saya tulis surat, tapi nggak ada juntrungannya. Udah 7 tahun dan bolak-balik sampai 2 kali saya bikin surat kepada instansi yang sama. Berarti Bu Elsa ini bisa nggak sih jadi alasan advokat-advokat lain yang akhirnya tidak sabar menunggu seperti Ibu Elsa nih, mencari jalan pintas dengan memberikan hadiah agar cepat tadi? Iya, kita nggak tahu ya, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Dan itu memang sebetulnya kalau dibilang hati jujur, klien atau yang berperkara ataupun yang dalam pihak yang benar ya, posisinya benar maupun lawyer, itu tidak mau melakukan hal itu. Udah pasti tidak mau. 99% nggak mau. Yang melakukan ini adalah orang yang tidak benar. Dia menggunakan markus. Jadi walaupun dia lawyer tapi dia sebetulnya posisinya markus. Makelar kasus. Iya. Sehingga dia bisa ke sana. Kalau ditanya, kamu lawyer nggak? Nggak pernah sidang mereka. Tapi kalau orang yang lawyer yang bersidang, itu nggak berani mau melakukan itu. Manuver-manuver kotor ya. Karena dia merasa bangga dengan dirinya sudah punya prestasi. Dan saya juga lihat
malah hakim-hakim tingkat pertama yang saya pernah alami itu benar-benar banyak yang bagus, ya. Kita bersidang, saya deg-degan kadang-kadang saya nggak putusan saya nggak hadir, ternyata benar. Saya misalnya pidana memenangkan pengadilan itu ya? Iya, dengan baik. Terus sudah tuh saya bilang, waduh lawan saya ini adalah sesuatu gajah besar di Indonesia. Waduh klien saya nggak punya apa-apa digugat. Di tingkat pertama karena pembuktian kita bagus, ya hakimnya nggak bisa memberikan putusan yang telak. Karena kita pembuktian yang bagus, dia hanya memberi, walaupun saya sudah lihat ada kemiringan ya. Iya. Saya pakai baju batik aja diomelin. Tapi saya sengajain saya pakai baju batik. Sekompleks itu ya Bu Elsa? Iya, terus di tingkat pertama dia bilang wan prestasi tapi tidak diberikan putusan apa harus membayar apa tidak itu. Kemudian saya banding, ternyata dimenangkan sayanya. Jadi susah ya saya mengatakan. Proses yang benar itu susah ya Bu? Susah. Saya mau tanya. Saya setengah mati untuk itu dan kan kita sebetulnya hukum itu kan matematika. Bikin flowchart aja ini terbukti ini enggak ini kan kita bisa tahu terbukti atau enggak finalisasinya ya. Tapi saat ini kita nggak bisa, dulu saya dengan hakim, jaksa maintenance bersama tidak ada kolusi-kolusian. Saya bisa membebaskan siapapun dengan cara-caranya yang benar. Saya mau cek ke ICW ya Mbak Almas, kalau tadi salah satu contohnya ya Bu Elsa butuh 7 tahun misalkan untuk menunggu sebuah eksekusi dalam sebuah kasus sampai sekarang. Nah, ICW pernah nggak mungkin juga melakukan pelaporan begitu ya kepada Mahkamah Agung dan sama memiliki kesulitan? Silakan, Mbak Almas. Kita akan kembali. Mbak Almas sudah bisa dengar? Ya, dengar Mbak Bilkis. Pertanyaan saya tadi dengar? Belum dengar. Gimana Mbak? Tadi seperti Bu Elsa yang menjalani proses-proses yang benar itu butuh waktu panjang begitu ya. Bahkan satu kasus tadi sampai 7 tahun menunggu. Pernah nggak ICW juga melakukan pelaporan ke institusi Mahkamah Agung gitu ya? Terus kemudian tidak ada jawaban atau ke KY karena memang restriction dari kewenangan dia, seperti apa? Mungkin ada pengalaman Mbak Almas? Mungkin pernah ya, tapi saya belum tahu informasinya. Mungkin teman-teman yang lain atau teman-teman dari yang banyak melakukan advokasi atau misalnya terkait dengan persidangan di KY dan di Mahkamah Agung dan lain-lain mungkin pernah punya, tetapi sejauh ini kalau saya pribadi belum pernah ya Mbak ya. Tapi memang kalau kami melihatnya yang sekarang ini kan memang kita belum tahu ya konstruksi kasusnya itu seperti apa. Bagaimana misalnya relasi antara pihak penerima suap dan pemberi suap ini bisa terjadi begitu. Siapa yang kemudian aktif meminta suap, siapa yang aktif, apakah pemberi suapnya, apakah penerima suapnya, atau semacam ada pengkondisian dibuat misalnya ada memberikan sedikit harapan atau misalnya tadi ya soal eksekusi, putusan kemudian dibuat lama dan lain-lain sehingga mengkondisikan satu hal yang sebagai si klien atau sebagai si pengacaranya kemudian berpikir wah kita harus membangun koneksi begitu ya, entah itu dengan menghubungi panitera atau hakimnya dan lain-lain begitu untuk memberikan suap. Jadi kalau dilihat dari beberapa kasus korupsi yang melibatkan hakim begitu ya, ini memang beragam begitu. Bagaimana relasi itu kemudian bisa ada relasi antara pemberi suap dan penerima suap begitu. Kalau ini boleh Mbak Almas dan Mbak Feby juga ya, saya mau tanya. Ini kan Hakim Agung, panitera, asistennya, pengacara dan pengusahanya. Modus yang dibaca oleh ICW seperti apa dengan keterlibatan banyak pihak ini, Mbak Almas, silakan. Ya. Kalau kami melihatnya ini sudah kami justru mengkhawatirkan ini bukan kasus pertama begitu ya yang menyangkut orang yang bersangkutan ini, karena terlihat tanda kutip
profesional, dalam artian banyak pihak yang terlibat di situ dari internal Mahkamah Agungnya. Jangan-jangan ini bukan kasus yang pertama begitu ya, tapi sebelum-sebelumnya juga sudah ada kasus serupa, sehingga saya rasa penting bagi Mahkamah Agung menjadikan kasus ini sebagai momentum untuk berbenah begitu ya, memperkuat pengawasan di internal, kemudian menegakkan kode etik perilaku hakim itu sendiri. Oke, Mbak Feby, Hakim Agung SD itu ini mudah-mudahan tidak salah ya, dikenakan pasal 12 huruf C atau pasal 12 huruf A atau B, junto pasal 11 Undang-Undang Tipikor, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ini maksudnya apa yang sudah dilihat oleh penyidik? Iya, baik Mbak. Ini yang dilihat oleh penyidik bahwa memang sudah terjadi satu pelanggaran tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan melanggar pasal tersebut. Ya. Pasal itu kan adalah kaitannya dengan bahwa pegawai negeri ya atau penyelenggara negara yang menerima baik berupa benda gitu ya ataupun uang dan segala macamnya yang terkait dengan itu yang melanggar dari tanggung jawabnya sebagai penyelenggara negara gitu ya. Dalam arti uang itu diterimanya karena ada sesuatu yang kaitannya dengan kewenangannya atau dengan tanggung jawabnya ya untuk mendapatkan sesuatu. Jadi ada sesuatu yang terjadi di situ. Nah, pelanggaran terhadap pasal 12 itu ancaman hukumannya kan seumur hidup, Mbak. Pasal 12 itu ancaman hukumannya adalah seumur hidup atau minimal 4 tahun penjara, maksimal 20 tahun penjara, dan sangat berat sebenarnya dari ancamannya. Begitu juga dengan dendanya. Ya, dari pasal ini, dan begitu juga dengan dendanya. Dendanya itu sampai 1 miliar ya kalau tidak salah batasan bendanya. Jadi pasal ini kaitannya begitu. Nah, kalau kaitannya dengan 55 dan 56 itu kaitannya adalah dengan bahwa dia tidak melakukan itu sendiri. Bahwa ada beberapa orang yang melakukannya yang nanti pertanggungjawabannya dilihat dari peran dari masing-masing orang. Baik itu nanti si panitera, orang yang menyuap ya, dalam hal ini adalah pihak kuasa hukum ataupun dari si pengusaha yang menyuap. Nah, itu semua kaitannya dengan pasal 55. Nah, kalau pasal 12-nya itu kaitannya dengan tadi Mbak, kewenangan dia sebagai pegawai negeri atau sebagai penyelenggara negara. Nah, penyelenggara negara itu diterjemahkan lagi salah satunya adalah hakim. Karena banyak kan penyelenggara negara. Nah, salah satunya hakim. Itu Mbak yang dimaksud dengan akan pasal lebih ini. berat jika mereka-mereka yang melakukan kejahatan korupsi, kolusi, nepotisme ini adalah penyelenggara negara. Pasti lebih berat. Ya, makanya pasal itu yang dikenakan, pasal 12 itu Mbak. Oke, meskipun begitu Bu Husnul, saya nggak tahu bahasanya yang Bu Husnul lebih tepatnya ya, apakah dibutuhkan reformasi hukum atau revolusi hukum atau apa sebenarnya dengan kondisi penyelenggara negara yang sudah dipisahkan, walaupun hukum masyarakat ini sama ya, di mata hukum semua sama ya. Tapi begitu penyelenggara negara yang melakukan pasti akan jauh lebih berat. Toh tidak berhenti, masih ada korupsi dan segala macam, butuh apa saat ini? Ya sebetulnya simple reform, jadi bukan yang sampai revolusi ya. Dalam konteks itu membubarkan negara, membubarkan yang tadi saya katakan itu simple reform. Jadi kalau simple reform, pertama sebetulnya KPK sendiri itu harus transparan dan akuntabel. Jadi kerja KPK walaupun sudah ada Dewan Pengawas dan sebagainya, dia juga harus transparan dan akuntabel. Bagaimana sih jangan sampai semua penegakan hukum yang dilakukan KPK sebetulnya juga meruntuhkan semua lembaga-lembaga negara kan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Membangunnya kembali lebih mahal dibandingkan yang sebetulnya ada. Tapi bukan berarti saya pro kepada korupsinya. Kemudian yang kedua adalah pendidikan, mau nggak mau memang mulai dari pendidikan dan upgrading yang terus menerus. Dulu zamannya dulu itu yang namanya pegawai negeri selalu ada upgrading kan, ya upgrading. Terus kemudian pengawasan tadi, apakah menambahkan kewenangan kepada pengawasan? Cuma persoalannya kita ini kan bikin big government. Ya jadi big government itu artinya lembaga ini ada pengawasnya, ada badan kode etiknya. Terus yang ngawasi pengawas siapa? Yang ngawasi ini siapa? Jadi ini juga persoalan dengan second track institution yang ada di Republik ini. Maaf Bu, tapi pengganti mereka yang mengawasi kalau memang itu terlalu... Enggak, bisa balik lagi yang internal di dalam, kemudian dia harus diawasi oleh legislatif sebagai pengawas to kontrol eksekutif ya, yang adjudication-nya itu kan kemudian dikontrol juga oleh legislatif. Kemudian juga rekrutmen based on merit. Nah tadi kan karena ini Mahkamah Agung, political position, ya tentu saja berhubungan dengan politisi gitu ya, akhirnya sebetulnya sejauh mana yang namanya... Padahal ini Hakim Agung ini ya profesional ya, hakim karir ya. Ya jadi bukan hakim politisi. Karir, betul. Fair salary, pensiun, kejujuran. Kejujuran ini salah satu yang menarik yang kita bisa pelajari hari ini di dunia. Itu negara yang kenapa bahagia, itu Finlandia.
dan ternyata cuma satu, jujur. Jadi isunya itu cuma satu, jujur. Jadi kalau semua dari kita, semua tadi penyelenggara negara jujur, insya Allah itu bisa simple reformnya lebih mudah. Iya, saya nggak mau meruntuhkan semangat dari Bu Husnul bahwa jujur itu pasti ada Bu. Tapi apakah jujur itu ada harganya? Sesaat lagi ya Bu ya di Perempuan Bicara.